Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Syarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, seorang orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, Injil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang semacam yang mengkritik orang-orang sekampungnya di Nazaret yang menolak dia, atau boleh kita katakan tidak menerima Yesus sebagaimana di tempat-tempat lain. Tentu mereka tidak menerima Yesus dilatar belakangi oleh pernyataan mereka sendiri, di mana mereka mengenal keluarga Yesus, ibunya, ayahnya, saudara-saudarinya, yang dalam keseharian mereka sama seperti mereka, dalam arti itu sehingga ada pernyataan dari mana dia peroleh semuanya itu. Nah, di sini sudah ada keraguan dari dalam diri mereka untuk mempercaya Yesus, apalagi menerima dia. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membawa Yesus keluar dan hendak membuangnya ke tebing. Marah mereka. Jengkel juga boleh dibilang dia itu sok pintar kah? Atau dia itu sok banyak bahasa yang disampaikan, seolah-olah dia itu orang penting, seolah-olah itu dia membawa sesuatu yang penting, sesuatu perubahan untuk mereka. Dan itu tidak mungkin dalam pikiran mereka, karena keluarganya itu sama seperti keluarga-keluarga yang lain yang ada di situ dalam arti mungkin dalam pemahaman relasi sosial mereka di situ, dan mereka melihat situasi dan kondisi keluarga Yesus tidak jauh berbeda dengan mereka, sehingga itu tadi ada sebuah tindakan yang tidak menyenangkan, sehingga apa yang terjadi di sana, Yesus tidak melakukan mujizat apapun. Tetapi tindakan mereka itu, tindakan penolakan mereka sebelumnya dikritik oleh Yesus. Dia mengkritik dengan mengambil sebuah fenomena yang pernah terjadi Di sini dia mengangkat dua tokoh, yaitu Naaman dan Elia. Elia dan Naaman ini digambarkan sebagai dua tokoh, semacam penyelamat atau semacam orang yang diutus tetapi bukan dari Israel, dari luar Israel. Jadi untuk Elia, di mana tadi dikatakan
problem yang terjadi di Israel itu adalah banyak perempuan janda ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon, di luar Israel, di tanah asing ya, di luar daerah mereka. Lalu Elisa di situ tadi, dan pada Naaman itu ya seorang. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Yesus menampilkan dua tokoh ini ya untuk menggambarkan bahwa keselamatan Allah itu berlaku universal, atau Allah memakai manusia tidak hanya difokuskan kepada Israel ya, tetapi semua orang bisa dipakai oleh Allah. Digambarkan tadi digambarkan dengan tokoh Elia ya. Jadi di situ keselamatan Allah berlaku universal, tidak hanya tertutup untuk daerah tertentu, khusus di wilayah Israel ya. Jadi benarnya di situ mau mengkritik kesombongannya, ego yang begitu tinggi dari orang-orang tadi itu ya. Mereka tidak melihat sesuatu yang lebih atau sesuatu di luar jangkauan atau pengalaman mereka terhadap kehadiran Yesus. Mereka hanya melihatnya dalam konteks manusia, dalam konteks relasi sosial, tidak melebihi cara pandang seperti orang-orang lain ya, yang sangat merindukan Yesus, tapi karena mereka melihat atau mereka menaruh harapan kepada Yesus, bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, mampu melakukan sebuah tindakan yang mereka tidak bisa lakukan, yaitu keselamatan orang kerasukan setan, orang yang sakit, orang yang mati dan sebagainya ya. Jadi orang-orang setempatnya tadi itu, atau orang dari kampung Yesus itu ya, tidak sampai ke situ. Mereka cenderung melihat hal-hal yang ada di depan mata mereka saja ya. Tadi kesombongan dan keangkuhan, ego yang begitu tinggi yang menutupi ruang bagi kehadiran Allah. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, keselamatan Allah itu untuk semua manusia ya. Jadi keterbukaan hati manusia terhadap kehadiran Allah dalam hidup mereka itu setidaknya memberikan suatu atau mengalirkan rahmat Allah atas diri mereka. Keterbukaan dalam hal ini ya, tidak sombong, tidak ego ya, menganggap diri itu lebih benar dari yang lain, menganggap diri sebagai superioritas, memiliki superioritas daripada yang lain, menentukan kebenaran daripada yang lain, dan yang lain itu hanya sebagai pengikut saja. Jadi ketertutupan itu ya bisa dilihat, ketutupan terhadap kehadiran Allah ya bisa dilihat dalam bentuk-bentuknya seperti itu. Dalam diri kita sebagai orang yang beriman, mungkin juga terkadang kita mengakui diri sebagai orang percaya kepada Kristus, beriman, tetapi di suatu sisi kita menutup diri dengan kehadiran Allah dalam bentuk nyatanya dari kehadiran sesama. Kita cenderung mungkin ego ya, sombong gitu ya, menganggap diri yang lain tidak ada apa-apanya, saya lebih dari yang lain, tidak membantu sesama yang membutuhkan, dan bahkan bertindak sesuai dengan
keinginan pribadinya, dan yang lain mengharapkan untuk mengikuti dia. Ini itu tadi gambaran orang beriman tetapi memiliki kesombongan dan ego yang tinggi. Di garis bawahi di sini bahwa keselamatan Allah itu ya berlaku untuk semua. Karena itu kita dipakai oleh Allah untuk bertindak menyelamatkan sesama siapapun dia sebagai murid Kristus. Tetapi kalau menutup diri, sesungguhnya kita menutup kebermaknaan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengaku diri sebagai orang beriman kepada Kristus. Ternyata penuh dengan kemunafikan, kesombongan, ego. Ya, kita tutupi semuanya itu dengan pencitraan-pencitraan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.